Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang saya kasih. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resi Lubis. Kami sekarang ada di lintas timur Sumatera Utara. Rencananya kita sampai ke Banda Aceh, tetapi kita minta Roh Kudus mau kemana kita dibawa nantinya. Khususnya kita akan menginjili orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dan sudah ada beberapa orang tadi yang kita layani yang benar-benar sama sekali mereka belum mengenal Yesus, alias bukan orang Kristen, saudara. Karena kesibukan ini saya tidak bisa lagi aktif di YouTube untuk menanggapi para ustadz yang mengambil ayat kitab, yang mengambil ayat Alkitab menyelewengkan, dan juga para mualaf yang juga kadang-kadang mengambil ayat Alkitab tapi mengartikannya dengan cara yang salah. Namun kali ini saya teringat ya, memberikan waktu untuk menanggapi bagaimana persoalan Bapak Fafel 88 ya kalau nggak salah, dengan Bapak Muhammad KC. Jadi ya, menurut saya yang pertama adalah, walaupun kita mengatakan sesuatu fakta yang terbukti, tertulis dari kitab-kitab yang mereka baca, tapi tetap saja mereka itu menganggap kita itu menista begitu ya. Itu sudah mulai dari zaman Saddam Hussein, zaman Saddam Malik, zaman sekarang gitu. Jadi wajar saja menurut saya. Yang kedua ya, saya minta juga para penegak hukum itu untuk adil ya dalam memproses persoalan ini. Jadi jangan hanya tajam ke bawah tumpul ke atas. Dengan kata lain, jangan hanya berani kepada yang minoritas, tapi juga tegakkan hukum kepada yang mayoritas. Jikalau mereka juga ada mengatakan kata-kata yang menista agama minoritas. Saya rasa saya tidak boleh mencampur terlalu banyak urusan hukum karena disebabkan saya juga tidak tahu persis ya persoalannya ini. Namun garis besarnya saya bisa tahu. Makanya saya menanggapinya. Untuk Pak Fafel 88, tenang saja, sabar saja. Ikuti proses yang ada, yakin saja bahwa Tuhan di pihak kita ya. Tuhan di pihak Pak Fafel 88. Biarlah rencana Tuhan yang jadi. Saya akan tembak dulu nih ya sebentar ya. Akan tembak ya, lihat nih akan saya tembak. Oke, sudah saya lewati satu truk itu. Jadi saudara, makanya Pak Fafel 88 saya harap sabar, tenang saja, karena ini hal yang biasa menurut saya ya. Tenang saja. Nah, begitu juga Pak Muhammad KC. Kalau memang bisa menghubungi saya, hubungi saya lewat FB Resi Lubis ya. Saya akan beri bantuan sesuai dengan kapasitas kemampuan saya. Karena beberapa hari yang lalu sewaktu saya mau berangkat menuju Sumatera, saudara kita Tamparagi telepon saya mengenai Pak Muhammad KC ya. Waktu itu dia katakan bahwa Pak Muhammad KC ini sedang dicari-cari oleh kelompok ormas tertentu dan ingin perlindungan. Saya sih bisa memberikan perlindungan, bukan berarti perlindungan saya mengcover Bapak dengan kemampuan, kekuatan, tenaga saya, bukan. Memberikan perlindungan dalam arti adalah memberikan tempat tinggal ya, tempat tinggal di mana Bapak yang lebih aman, nyaman ya. Saya yakin Bapak di tempat itu nggak ada masalah, aman saja ya. Namun proses hukum ya harus dijalani, aman dari pihak-pihak kelompok-kelompok tertentu yang ingin membuat kacau balau. Karena banyak kadang-kadang teman-teman kita di YouTuber ini ya, dia ketika ada temannya
dikejar kelompok-kelompok tertentu yang tidak senang dengan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan, tidak diberikan perlindungan gitu ya. Hanya dikomentari tidak diberikan perlindungan. Kita harus ada tindakan ya, bukan hanya omong doang. Jadi saya siap memberikan tempat. Saya yakin Bapak di situ aman. Saya yakin aman. Tapi saya tidak ikutan proses hukum. Saya hanya mengatakan aman dari gangguan-gangguan pihak-pihak tertentu. Bapak aman, tidak ada masalah. Dan buat Pak Rafael 88 dan juga Pak KC, Muhammad KC, tenang saja. Saya dulu sudah beberapa kali mau dikriminalisasi, tapi puji Tuhan, Yesus di pihak saya ya. Hingga saya sampai hari ini masih tenang-tenang saja. Nanti sekali waktu ya saya akan upload lah itu semua ya. Anda pun bisa lihatlah di koran Surya, bukan koran ya, apa namanya, wartawan itu ya. Ketik aja lah Surya Malang, detik.com, terus apa lagi itu, Poltar Madura, apalagi itu ya, majalah Time, sampai majalah Time ya. Jadi pengancaman waktu itu ada semua segala macam, sampai Kapolres, Damdim, FKUB, seluruh pendeta di wilayah itu berkumpul dan hampir semua mengecam termasuk pendeta tersebut karena ada orang pemuka di sana yang betul-betul Islamnya yang betul-betul dihormati gitu. Saya ajak untuk ikut Yesus, jadi mereka marah ya. Makanya tenang-tenang aja, sampai sekarang saya aman-aman saja ya. Sampai waktu itu ada dari ormas tertentu yang mengatakan kalau polisi tidak mau tangkap, kami yang akan tangkap, yang akan adili kata gitu. Tapi peristiwa itu sudah setahun 8 bulan apa setahun setengah ya, kira-kira berapa? Segituan. Sekitar segitu ya. Tapi sampai sekarang aman-aman saja saya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin.